Pagi anak-anak. Oke, kembali lagi dengan Pak Tri atau Pak Tiko atau Pak Telu. Nah, di sini kita akan belajar tentang kalimat utama ya. Nah, kalimat utama ini tentunya materi yang sudah sering kali anak-anak pelajari dari kelas 4, kelas 5, dan di kelas 6 pun juga dikeluarkan pada saat ujian. Nah, langsung saja di sini langsung kita cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, anak-anak, kalimat utama itu letaknya ada pada dua bagian, yaitu ada di awal paragraf, lalu ada di akhir paragraf. Nah, tetapi juga ada dua-duanya, di awal ada, di akhir juga ada. Nah, intinya kalimat utama itu dijelaskan oleh kalimat yang lain. Jika letaknya di awal, maka kalimat pertama itu dijelaskan oleh kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, contohnya ini ya. Contohnya yang nomor 1 ini. Temanku baik hati. Ia tidak pernah menyakiti hati teman. Bila ada teman yang bersedih, ia pasti datang menghiburnya. Saat teman-teman kelaparan, ditraktirlah teman-teman yang kelaparan. Nah, kalimat kedua, ia tidak pernah menyakiti hati teman. Nah, ini kan menjelaskan bahwa kalimat pertama, temanku baik hati. Itu. Lalu kalimat kedua, bila ada yang bersedih, ia pasti datang menghiburnya. Nah, datang menghiburnya itu kan menjelaskan bahwa temanku baik hati. Nah, saat teman-teman kelaparan, ditraktirlah. Nah, itu juga menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama atau di awal paragraf seperti itu. Lalu yang di bagian akhir. Nah, kalau yang di bagian akhir bagaimana? Nah, pasti letaknya juga di akhir. Kalimat pertama sebelum terakhir itu menjelaskan kalimat yang terakhir. Maka kalimat terakhir disebut dengan kalimat utama. Contoh, beberapa siswa kelas 6 duduk di teras sambil mengipasi badannya dengan buku. Di kantor, guru tampak beberapa guru mendekatkan diri mereka pada kipas angin. Penjaga sekolah yang merangkap sebagai tukang parkir sesekali mengelap peluh di wajah dan lehernya dengan handuk kecil. Siang ini udara sangat panas. Nah, siang ini udara sangat panas ini adalah kalimat utamanya. Kalimat pertama, beberapa siswa kelas 6 duduk di teras sambil mengipasi badannya. Nah, sambil mengipasi badannya, ini kan menjelaskan bahwa kondisi udaranya sangat panas atau kondisinya baru panas. Nah, kalimat pertama menjelaskan kalimat terakhir. Kalimat kedua, di kantor guru tampak mendekatkan diri mereka kepada kipas angin. Nah, ini guru mendekatkan diri pada kipas angin ini juga sama menjelaskan bahwa kondisinya sedang panas. Lalu penjaga sekolah yang merangkap sebagai tukang parkir sesekali mengelap peluh di wajah dan lehernya. Nah, ini artinya juga sedang menjelaskan bahwa kondisinya sedang panas. Nah, jadi kalimat pertama, kedua, dan ketiga menjelaskan kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir itu adalah kalimat utama. Seperti itu. Jadi letaknya hanya antara di awal atau di akhir dan dijelaskan oleh kalimat yang lain. Lalu
Kalimat utama juga bisa di awal maupun di akhir, didobel. Nah, bagaimana? Ini contohnya. Yang nomor 3 ya. Ada beberapa manfaat tidur. Nah, ada beberapa manfaat tidur. Dengan tidur rasa kantuk akan hilang. Oke. Tidur bisa membuat badan kembali segar. Itulah beberapa manfaat tidur. Nah, ini sama kalimat pertama sama kalimat yang terakhir. Nah, kalimat kedua sama ketiga menjelaskan tentang manfaat tidur. Seperti itu. Paham? Nah, selanjutnya langsung ke ide pokok ya. Ide pokok. Nah, ide pokok atau biasa disebut dengan gagasan pokok atau gagasan utama, ini biasanya terletak pada kalimat utama. Nah, letaknya ada di kalimat utama. Nah, ide pokok ya. Ide pokok. Nah, ini letaknya ada di kalimat utama. Kalimat utama. Nah, kalimat utama tadi ada di mana? Awal atau akhir? Nah, awal atau akhir. Nah, jadi untuk mencari ide pokok, kita harus mencari kalimat utamanya. Tadi sudah Pak Tri jelaskan untuk cara mencari kalimat utamanya. Nah, setelah kita mencari kalimat utamanya bagaimana? Diringkas. Nah, diringkas. Nah, jadilah ide pokok. Nanti ide pokok itu juga bisa menggunakan kata-kata lain, tetapi artinya tetap sama. Itu tidak masalah. Yang penting jangan mengubah artinya. Nah, contoh ini ya, contohnya. Dinas Pendidikan Gunung Kidul tidak keberatan jika gedung sekolah itu digunakan untuk kegiatan masyarakat desa. Secara administrasi, gedung tersebut masih milik pemerintah kabupaten. Sehingga apabila pemerintah desa akan menggunakan gedung tersebut harus mengurus perizinan. Adapun pemanfaatan gedung-gedung bekas sekolah dasar tersebut belum diputuskan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, ini kita mencari kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya ada di mana? Ada di awal atau di akhir? Nah, ini ada di awal. Ada di awal. Nah, ini ya. Dinas Pendidikan Gunung Kidul tidak keberatan jika gedung sekolah itu digunakan untuk kegiatan masyarakat desa. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Kenapa? Kalimat kedua menjelaskan secara administrasi gedung tersebut masih milik pemerintah kabupaten. Nah, ini akan menjelaskan kalimat yang pertama. Kalimat yang ketiga, pemanfaatan gedung-gedung bekas sekolah dasar tersebut. Nah, ini juga sama, masih menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kita bisa meringkas. Nah, kita meringkas kalimat utamanya menjadi ide pokok. Nah, bisa seperti ini. Bisa Dinas Pendidikan Gunung Kidul tidak keberatan tentang Dinas Pendidikan Gunung Kidul tidak keberatan jika gedung sekolah digunakan. Nah, jika digunakan atau bisa sampai selesai, ini pun juga sama, tidak masalah. Nah, intinya nanti kan ada pilihan jawabannya antara A, B, C, dan D. Pilih aja yang mirip dengan kalimat utama. Seperti itu.
bisa menggunakan kalimat yang lain, tetapi artinya tetap sama. Bisa ya, eh, Dinas Gunung Kidul mengizinkan gedung sekolah digunakan untuk kegiatan masyarakat desa. Nah, gitu aja. Mengizinkan, nah tidak keberatan itu kan sama dengan mengizinkan. Nah, bisa seperti itu. Atau menggunakan kata-kata yang lain, yang penting artinya sama. Nah, setelah itu materi selanjutnya yaitu tentang paragraf. Nah, biasanya paragraf itu juga nanti pasti ada. Nah, jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf itu ada lima macam ya. Ini nanti bagusnya bisa anak-anak tulis di buku catatan. Nah, yang pertama adalah deskripsi. Paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi itu adalah Pak Tri singkat aja. Ini paragraf yang menjelaskan suatu penggambaran objek. Penggambaran objek yang dikemukakan secara jelas dan mendetail. Artinya apa? Bisa kita lihat langsung secara dengan mata kita. Kita bisa membayangkan. Eh, semisal deskrip. Nah, deskrip adalah tempat pensil. Deskrip biasanya ada yang bermodel read atau yang bermodel slop. Nah, seperti itu. Intinya bisa dibayangkan atau menggambarkan suatu benda. Nah, atau suatu objek. Nah, itu adalah paragraf deskripsi. Selanjutnya adalah eksposisi. Nah, eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan suatu gagasan. Nah, gagasan tetapi diikuti dengan contoh dan tujuan. Contoh dan tujuan pembaca. Yang disertai contoh-contoh dengan tujuan. Nah, nanti pembaca dapat memahami gagasan yang dikemukakan. Ada gagasan, lalu ada contohnya, supaya pembaca itu paham. Seperti itu. Lalu ada narasi. Nah, narasi ini intinya yaitu terdapat kejadian atau peristiwa dengan ada urutan waktunya. Ada urutan waktunya. Narasi sebenarnya ada cerita. Ada cerita, entah itu cerita terjadinya kenapa kok bisa terjadi kecelakaan. Nah, penyebabnya apa. Nah, itu termasuk paragraf narasi. Lalu persuasi. Nah, ini yang paling mudah ini, persuasi. Persuasi itu berupa ajakan. Berupa ajakan. Nah, berupa ajakan. Intinya ada, nanti bisa marilah kita menggunakan masker, marilah kita segera untuk mulai berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, seperti itu. Nah, kata-kata atau kalimat itu biasanya terletak di akhir paragraf. Seperti itu. Itu disebut dengan paragraf persuasi. Lalu yang kelima itu argumentasi. Nah, argumentasi itu berupa pendapat ya. Pendapat atau gagasan suatu ide. Nah, nanti pasti diikuti dengan bukti. Bukti-bukti yang meyakinkan atau yang sudah terjadi. Seperti itu. Itu adalah paragraf argumentasi. Nah, yang pertama tadi tentang kalimat utama, ide pokok, lalu menentukan isi paragraf. Lalu ada yang selanjutnya adalah, nah ini, menentukan pernyataan yang sesuai dengan paragraf. Biasanya nanti disajikan ada soal. Ini ya contoh ya. Ada soal, disajikan sebuah paragraf. Nah, anak-anak diminta untuk mencari kalimat yang sesuai.
bisa disebut dengan kalimat yang sesuai atau pernyataan yang sesuai. Nah, nanti sama saja. Cara mencarinya bagaimana? Nah, yang pertama ini ya, membaca paragraf yang disajikan dan ditentukan. Nah, tidak hanya sekedar membaca, tetapi memahami isi tiap-tiap kalimat paragraf tersebut. Lalu yang kedua, membaca dengan cermat kalimat-kalimat yang disajikan untuk dipilih. Lalu memilih satu kalimat yang isinya sesuai paragraf yang disajikan atau ditentukan. Nah, ini terkadang juga bisa menggunakan kata atau kalimat yang lain tetapi artinya sama. Jadi anak-anak harus teliti. Nah, langsung ke contoh soal aja. Nih ya. Pada tahun 2001 hingga sekarang 33 sekolah dasar di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta ditutup karena jumlah siswanya semakin berkurang. Sekolah dasar yang ditutup itu kemudian digabung dengan SD yang berdekatan. Sekolah dasar yang ditutup pada tahun 2001 ada 12 sekolah, kemudian menyusul 20 SD pada tahun 2000. Nah, sekarang kita lihat yang pilihan A. Beberapa SD di Gunung Kidul ditutup karena jumlah gurunya semakin berkurang. Betul atau salah? Nah, di sini adalah karena jumlah siswanya. Jadi ini salah. Ini ya. Nah, harus sesuai dengan paragrafnya. Caranya seperti itu. Lalu yang B, penutupan sekolah dasar ini menyebabkan sebagian besar gedung sekolah rusak. Apakah di sini dijelaskan jika sekolah dasar yang ditutup menyebabkan gedung sekolah rusak? Tidak, karena tidak ada sama sekali. Nah, tidak ada sama sekali. Jadi ini juga salah. Intinya harus sesuai dengan paragraf yang di atasnya. Lalu yang C, pemanfaatan gedung-gedung bekas sekolah dasar tersebut belum diputuskan. Apakah di sini ada? Nah, ini juga tidak ada. Tidak ada ini kata-kata gedung-gedung bekas sekolah dasar. Di sini tidak ada kata-katanya, tidak ada kalimatnya. Maka ini juga salah. Intinya yang harus ada sama paragraf di atasnya. Nah, yang terakhir, beberapa SD di Gunung Kidul ditutup karena jumlah siswanya berkurang. Nah, ini sama tidak? Nah, ini sama. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Paham ya? Nah, nanti bisa diulangi lagi. Nah, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah persamaan isi kedua teks. Nah, nanti pasti juga ada disajikan dua teks. Nah, dua teks, anak-anak diminta untuk mencari kalau tidak persamaan, perbedaan. Nah, kalau tidak persamaan, perbedaan. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti yang ini, yang menentukan pernyataan. Anak-anak baca dari awal hingga akhir kedua teksnya. Seperti itu. Oh maaf, yang pertama yang dilakukan adalah anak-anak membaca soalnya dulu aja. Soalnya ini dibaca. Persamaan atau perbedaan? Oh, persamaan. Nah, setelah itu baru anak-anak baca dari awal hingga akhir. Nah, dicari yang sama itu yang mana? Keluarga Taman Safari Indonesia Prigen sedang bersuka hati menjelang liburan tahun ini. Salah satu induk gajah melahirkan. Persalinan tergolong normal, kata Prasetyo Wibowo. Memasuki masa liburan sekolah, PT Taman Safari Indonesia 2 Prigen Kabupaten Pasuruan menambah koreksi satwa langka dengan kelahiran anak gajah. Anak gajah itu lahir dengan berat badan 70. Karena ini yang kita cari adalah persamaan. Nah, yang kita cari adalah persamaan. Kira-kira yang sama apa? Nah, yang sama itu apa? Ini ya, sama ada gajah melahirkan atau kelahiran anak gajah. Ini kan sama. Kita cari pilihannya. Yang A, Prasetyo Wibowo menyampaikan kelahiran anak gajah di Taman Safari Prigen. Nah, ini betul loh salah? Salah. Kenapa? Karena
Di sini teksnya, teks 1 betul ada di Prigen, tapi teks 2 ini beda di Taman Safari Indonesia. Jadi ini salah. Yang B, Taman Safari 2 Prigen menemukan gajah baru. Nah, ini jelas salah, tidak menemukan gajah baru. Karena ini adalah melahirkan gajahnya. Dan yang dijelaskan ini hanya Taman Safari, harus sama keduanya. Jadi ini juga salah. Nah, lalu yang ke yang C, kelahiran seekor anak gajah di Taman Safari 2 Prigen. Nah, ini adalah yang betul. Itu ya, ini yang betul. Nah, yang D, Taman Safari Prigen bersyukur menjelang liburan sekolah. Enggak. Bersyukurnya karena bukan menjelang liburan sekolah, tetapi karena kelahiran anak gajah. Seperti itu. Nah, sebenarnya yang pilihan C itu juga masih belum terlalu tepat. Karena apa? Karena di sini disebutkan ini ya, disebutkan Taman Safari Prigen. Kenapa? Karena maaf. Maaf, ternyata sudah betul. Karena sama-sama di Taman Safari ya. Sama-sama di Taman Safari, ini pun juga sama. Taman Safari Indonesia Prigen. Nah, sama. Jadinya ini sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, tadi pilihan yang A, Pak Tri salah ya, karena menyebutkan letaknya berbeda. Maaf. Nah, ternyata letaknya sama. Yang menyebabkan berbeda apa? Nah, yang menyebabkan berbeda ini Prasetyo Wibowo. Prasetyo Wibowo menyampaikan. Nah, di sini kan Prasetyo Wibowo hanya menyampaikan di teks 1. Sedangkan di teks 2 tidak menyampaikan. Nah, jadi salah. Kenapa? Karena soalnya itu adalah persamaan. Harus ada dua-duanya. Yang harus ada dua-duanya apa? Ini kelahiran seekor anak gajah di Taman Safari Prigen. Seperti itu. Nah, mungkin untuk kali ini itu saja. Untuk berikutnya ditunggu video-video pembahasan tentang soal-soal ujian ASPD yang kira-kira nanti keluar. Jika banyak salah, Pak Tri mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.